Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Apakah baik saja? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini, pada pertemuan ke-10, di sini kita akan membahas dari satu dasar desain grafis. Sebelumnya untuk memulai kegiatan belajar kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Untuk itu berdoa, silakan. Ya, berdoa selesai. Oke, kita akan membahas pada hari ini kita akan belajar apa saja. Di sini kita akan belajar dari pertama ada dasar desain grafis, kemudian ada pengertian dari desain grafis percetakan, dan ada hal-hal yang perlu diketahui dalam pembuatan desain grafis, jenis-jenis pekerjaan dari desain grafis, terus kemudian ada tujuan dari desain grafis sendiri, yang kelima ada fungsi utama dari desain grafis, dan sudah selesai. Oke, baik, langsung saja kita mulai dari yang pertama. Sini sebelumnya saya ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian tahu apa itu dari dasar desain grafis? Jika ada yang tahu bisa angkat tangan. Ya baik, silakan Mas. Ya, benar aja. Kemudian, nah di sini ada pengertian dari desain grafis percetakan. Desain grafis percetakan adalah sebuah proses menghasilkan produk multimedia dengan memperhatikan unsur desain grafis agar produk multimedia yang dihasilkan menjadi komunikatif serta mampu menyampaikan pesan kepada area umum atau kepada masyarakat umum atau seefektif mungkin. Desain grafis mengkombinasikan dari gambar, tulisan, grafik, foto, ilustrasi untuk menyampaikan informasi secara utuh dan menyeluruh. Desain dapat diterapkan di media seperti buku, majalah, brosur. Namun sekarang desain grafis telah mulai merambah dunia elektronik atau ke dalam media interaktif. Jadi desain grafis percetakan sekarang sudah berbentuk seperti digital, kebanyakan dari elektronik atau media interaktif. Nah, dalam membuat desain grafis sendiri itu bisa dilakukan sendiri maupun secara kelompok. Namun kebanyakan dari orang itu tidak paham dengan dunia desain grafis percetakan, sehingga membutuhkan bantuan pihak ketiga atau pihak yang lainnya. Hal ini dikarenakan mereka sudah ahli dan pandai untuk membuat suatu desain yang tepat dan sesuai dengan keinginan kita. Nah, di sini ada contoh dari desain grafis pamflet dan karakter atau vektor. Jadi gambar kucing di sini. Nah, di sini contoh dari desain pamflet. Di sini berbentuk posisinya itu potret. Biasanya kita menggunakan ukuran kertasnya itu A4. Ini ada contoh pamfletnya berwarna merah. Dan dalam desain grafis itu kita harus bisa memperhatikan warna yang tepat untuk membuat desain kita agar desain kita itu bisa enak atau gampang dilihat oleh orang. Kemudian untuk dari desain karakter sendiri, di sini karakter hewan menggunakan teknik vektor untuk membuat dari karakter ini. Kemudian ada hal-hal yang perlu kalian ketahui atau perhatikan dalam pembuatan desain grafis. Beberapa hal yang perlu diketahui saat membuat desain grafis. Pertama itu ada seorang desainer akan membuat desain melalui aplikasi pihak ketiga dari komputer atau media lainnya. Kemudian desainer sendiri itu harus perlu menguasai dan memahami tentang ilustrasi serta pilihan warna dan bentuk yang akan kita buatkan. Seperti contohnya itu ada palet warna, kita harus bisa mengetahui
Kemudian yang ketiga, mereka juga harus memahami karakter dari mesin cetak sendiri, seperti bahan untuk membuat mesin cetakan, kemudian alat yang digunakan atau mesin cetaknya. Kemudian yang terakhir adalah sebelum balik ke percetakan itu desainer akan meneliti kembali untuk memastikan tidak adanya kesalahan pada saat pembuatan desain tersebut. Jadi setelah desain terjadi, kita finishingnya itu percetakan, tapi kita harus melakukan revisi kembali agar desain tidak ada kesalahan pada pembuatan desain tersebut. Kemudian yang di sini ada jenis-jenis pekerjaan dari desain grafis. Untuk pekerjaan yang pertama di sini ada di desain grafis itu ada yang disebut sebagai drafter. Drafter sendiri adalah suatu orang yang membuat suatu rancangan untuk sebuah bangunan yang memiliki kaitan dengan bidang industri. Selain itu, menjadi seorang drafter ini dalam pekerjaan desain grafis membutuhkan tingkat ketelitian yang lebih tinggi untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal atau yang berkualitas. Desain seperti ini biasanya hanya digunakan untuk hal tertentu saja dengan tujuan akhirnya berbeda dari jenis lainnya. Kemudian untuk yang kedua di sini ada editor. Editor sendiri adalah seorang editor dalam dunia desain memiliki pengaruh yang sangat penting dan paling banyak diandalkan dalam editingnya. Editor ini berperan sebagai membuat cover buku, kartu nama, poster, logo, banner dan lain-lainnya. Karena lalu tidaknya sebuah produk tergantung dari sepandai-pandai seorang editor untuk mengamasihkannya. Jadi sebagai seorang editor itu kita harus bisa berimprovisasi, atau kita harus berpikir keras untuk membuat desain agar desain dapat laku di pasaran dan banyak peminatnya. Sehingga seorang editor, baik dari editor dalam video maupun audio maupun gambar itu harus memiliki skill yang khusus, skill yang bagus. Nah, di sini ada tujuan dari desain grafis. Arti tujuan dari desain grafis ini umumnya adalah salah satu media yang digunakan sebagai sarana visual atau yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan dalam penyampaian informasi untuk pembaca. Kemudian khususnya masyarakat umum, ada banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan dari desain grafis dalam dunia percetakan, baik dalam maupun pendidikan dan dalam hal lainnya. Walaupun hanya sebuah media cetak atau video, desain grafis ini banyak diminati oleh orang-orang dan memberikan pengaruh yang cukup penting untuk membantu keperluan pribadi dan keperluan bersama Anda. Nah, di sini ada fungsi utama dari desain grafis. Fungsi utama sendiri itu pertama itu sebagai media promosi usaha. Nah, di sini itu sebagai media promosi usaha itu desain grafis bisa digunakan untuk sebagai pengiklanan dari branding kita. Jika kita memiliki sebuah toko, baik itu dari toko offline maupun online. Nah, di toko online itu kita bisa membuat seperti video, poster, flyer, banner, dan yang lainnya untuk menarik pembeli. Kemudian yang dalam bentuk offline, kita bisa membuat banner atau banner stand yang berdiri di depan toko kita agar dapat menarik pembeli. Kemudian yang kedua adalah sebagai sarana informasi dan komunikasi. Sebagai sarana informasi dan komunikasi di sini itu contohnya desain grafis digunakan untuk sebagai media informasi seperti media cetak dari koran, kemudian poster-poster yang mengandung informasi baik berisi tentang kegiatan sosial maupun politik. Dan untuk komunikasi sendiri itu desain grafis itu bisa digunakan untuk memberikan untuk saling berhubungan komunikasi salah satu dengan yang lainnya sebagai media apresiasi dan hobi. Nah, di sini fungsi dari desain grafis sebagai media apresiasi dan hobi itu kita bisa menyalurkan hobi kita dalam misal kita mempunyai hobi mengedit, kita bisa salurkan dalam desain grafis. Nah, untuk
dari software sendiri editing desain grafis itu ada banyak. Kita contohnya itu yang pertama ada CorelDRAW, terus kemudian untuk Photoshop, ada Illustrator, dan banyak yang lainnya. Yang paling umum sering digunakan itu kita menggunakan dari CorelDRAW, Photoshop, terus Adobe Illustrator. Itu paling banyak digunakan atau paling umum, baik digunakan dalam membuat poster maupun yang lainnya. Sini saya akan coba membuka dari aplikasi CorelDRAW. Silakan kalian bisa simak. Nah, di sini saya menggunakan CorelDRAW 2019. Kalian bisa lihat di depan. Nah, sebagai seorang editor juga kita harus bisa atau harus memahami tools-tools yang ada dalam aplikasi tersebut dan harus bisa menguasai tools yang ada. Nah, di sini ada contoh pamflet yang pernah saya buat. Di sini ada pamflet yang tadi. Ini untuk pamflet di sini kita menggunakan bahan, entah itu banyak, kita bisa cari di Google atau yang lainnya. Nah, di sini penggunaan warna itu sangat penting dalam membuat desain agar warna itu kontras dengan warna backgroundnya. Kita harus, misal kita background kita itu menggunakan background berwarna gelap, berarti kita harus menggunakan font yang berwarna putih agar dapat terlihat dan terbaca dengan jelas. Kemudian ini untuk menggunakan CorelDRAW. Nah, di sini juga kita ada contoh video desain logo. Saya akan membukanya. Ini sebagai bahan praktek kalian di rumah atau di kos-kosan kalian. Sebelumnya, apakah ada yang ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, kita bisa menyimak untuk dari video contoh tutorial desain logo. Di sini adalah menggunakan CorelDRAW. Sebagai contoh kita menggunakan CorelDRAW X7. Ini contoh video dari trik sederhana untuk belajar membuat desain logo. Dan yang terpenting itu kita harus mengetahui warna-warna yang tepat untuk desain kita. Dan biasanya kita harus, kalau sebagai seorang editor, kita harus memenuhi keinginan dari customer kita. Ini contoh beberapa video singkat untuk trik sederhana dari bikin logo di CorelDRAW X7. Nah, di sini saya sudah menyiapkan bahan praktikum untuk kalian, atau di sini ada contoh soal. Kalian bisa akses di link drive yang telah saya siapkan. Di sini ada alat evaluasi. Kita bisa lihat di sini kita evaluasinya kita kerjakan dengan cara diketik dan dijadikan format dalam bentuk PDF, kemudian diupload ke link drive yang telah saya siapkan. Sini ada 6 soal,
kalian bebas untuk open book atau mencari jawaban di Google. Jika tidak ada yang ditanyakan, untuk pertemuan pada pagi hari ini mungkin saya akan cukupkan. Sekian dari saya, tidak ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.